ada ya orang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia pengen bertobat, apakah dia masih ada kesempatan untuk bertobat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pemirsa Jawahir TV yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian pada pertemuan kali ini, masih tentang bab taubat ya, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik Ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin ila akhirih. Jadi di dalam hadis ini ada suatu kisah ya, seorang lelaki telah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Ini bukannya sedikit. Kemudian lelaki ini sadar dia ingin bertaubat. Kemudian dia bertanya ya, mencari orang yang alim ya. Dia mencari kiai lah. Kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib ya, seorang ahli ibadah, seorang pendeta ya, karena ini pada zaman Bani Israel. Kemudian setelah sampai kepada pendeta tersebut, dia bertanya ya, berkata kepada rahib tersebut. Dia ceritakan bahwa ada ya orang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia pengen bertobat, apakah dia masih ada kesempatan untuk bertobat? Kata rahib tersebut mengatakan, nggak bisa itu gitu. Nggak bisa lah katanya. Akhirnya dengan segera si lelaki ini membunuh rahib itu. Jadi genaplah pembunuhannya menjadi 100. Kemudian dia tidak putus asa, artinya dia tetap mau bertobat lagi. Kemudian dia mencari lagi, kemudian dia mencari seorang ulama lah. Ketemulah sama ulama, ditunjukkan kepada seorang ulama. Kemudian dia berkata lagi bahwa ada orang yang membunuh 100, karena tadi ditambah rohib 1. Jadi ada orang yang telah membunuh 100 orang. Kalau menurut Pak Kiai, masih bisakah dia bertobat? Masih adakah kesempatan untuk bertobat baginya? Kemudian ulama atau kiai ini mengatakan, oh naam, ya masih bisa. Kemudian ulama ini mengatakan bahwa siapakah yang bisa menghalanginya dari taubat kepada Allah? Siapa yang bisa menghalangi taubatnya dari kepada Allah SWT? Nah, kemudian di kitab ini disebutkan ulama itu akhirnya memberikan nasihat ya. Kata ulama tersebut, intalik ila ardi kaza wa kaza, kamu datanglah ke negeri yang begini-begini ya. Dia ditunjukkan negeri yang mana di situ banyak penduduknya beribadah, ahli ibadah. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala, di sana penduduknya banyak yang beribadah, menyembah Allah SWT. Fa'budillah ma'ahum, maka kamu beribadahlah beserta mereka. Wala tarji, dan jangan sekali-kali kamu kembali ila artika, kepada daerah asalmu. Fa innaha ardu su'in, karena di daerah asalmu itu daerah yang banyak kemaksiatan, daerah yang buruk. Jadi kata ulama tersebut, datanglah kamu ke negeri yang seperti ini, yang mana di sana penduduknya banyak ahli ibadah, penuh dengan keberkahan
ya. Terus kamu jangan balik lagi ke daerahmu, karena daerahmu daerah yang buruk, banyak maksiat di sana ya. Maka di sini dikisahkan fangtolako, maka berangkatlah ia hatta idza nasafat tariqa, hingga ketika dia berada di pertengahan jalan, atahul mautu, dia meninggal dunia, mati di pertengahan jalan. Kemudian fakhtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Nah, di situ dikisahkan ada malaikat rahmat dan malaikat adab ya, menyaksikan kondisi seperti itu, mereka berselisih, beradu argumen. Ya, kata malaikat rahmat, orang ini sudah diterima tobatnya karena hatinya sudah mau, artinya dengan sepenuh hati dia sudah mau bertobat, mau menuju ke tempat yang bagus gitu. Sedangkan malaikat yang satunya, malaikat adab, mengatakan ini orang ini belum taubat sama sekali. Dia kata malaikat itu dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ini kata malaikat adab. Nah, sementara malaikat berdua itu sedang berselisih, datanglah malaikat yang selanjutnya ya. Kemudian dijadikanlah malaikat yang ketiga ini sebagai hakim ya, hakama ya. Kemudian faqala, malaikat yang menjadi hakim itu mengatakan, memberi saran, kisu ma bainal ardaini ya, ukurlah antara dua negeri tersebut, artinya negeri asal dan negeri yang dituju ya. Kemudian akhirnya diukurlah. Setelah diukur ya, di sini disebutkan malaikat yang ketiga ini fi surati adamin ya, berwujud manusia. Kemudian dia dijadikan hakim, kemudian dia memberikan saran untuk ukurlah negeri yang asalnya sama negeri yang dituju ya. Kemana dia lebih dekat itu? Kalau lebih dekat ke arah yang dituju, berarti dia diterima tobatnya, artinya dia sudah termasuk orang yang bertobat. Tetapi kalau lebih dekat kepada daerah asalnya, berarti dia belum bertobat. Itu kata malaikat yang dijadikan hakim. Faqasu ya, kemudian diukurlah, fawajaduhu ya, kemudian ditemukan adna ilal ardi lati aroda ya, ternyata lebih dekat dengan negeri yang ditujunya. Faqabadathu malaikatur rahmah, kemudian malaikat itu mengambil ruhnya ya, malaikat rahmat ya. Wa fi riwayatin fi sahihin, dalam riwayat yang sahih, fakana ilal qaryati sholihati aqraba bisyibrin ya. Dalam riwayat yang sahih, ternyata orang tersebut lebih dekat satu jengkal ya, bisyibrin, dengan negeri yang dituju. Faju ila min ahlika min ahliha ya, maka dia termasuk ya, dijadikan orang yang dianggap sebagai orang yang bertobat ya. Wa fi riwayatin fi sahihin, di dalam riwayat yang sahih juga, fa'auhallahu ta'ala, Allah SWT mewahyukan ila hadhihi antaba'idi. Jadi Allah SWT mewahyukan kepada negeri yang jahatnya, yang penuh dengan orang jahat itu, negeri yang buruk itu, untuk menjauh, dan mewahyukan kepada negeri yang baik ya, untuk mendekat ya. Wa qala kisuma, kemudian Allah berfirman ya, kisuma bainahuma, ukurlah jarak tersebut. Fawajaduhu ila hadhi aqraba bisyirin faghfira lahu, maka ternyata ditemukan setelah diukur dia lebih dekat satu jengkal, kemudian akhirnya diampunilah orang tersebut. Wa fi riwayatin ya, dalam riwayat yang lain, fana bisadrihi nahwaha ya, ternyata hatinya ya, dadanya itu lebih cenderung kepada daerah yang dituju ya. Intinya orang ini akhirnya diterima tobatnya karena keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk bertobat. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun
kalau bertobat ya taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Maka para pemirsa ya, jangan kita merasa sudah bersih ya. Marilah sama-sama. Rasulullah saja yang maksum beristighfar itu lebih daripada 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain bertobat minta ampun dalam satu hari 100 kali. Maka kita manusia biasa tidak luput dari dosa, teruslah beristighfar. Karena setiap kita berbuat dosa itu ada titik hitam yang menempel di hati kita, diibaratkan. Maka kalau tidak dibersihkan, maka akan menggumpal menjadi gelap hati kita sehingga bisa tertutup. Maka marilah bertobat karena ajal tidak menunggu taubatmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.